Kali ini yang ini semua kita lakukan tentunya niatnya karena Allah dan juga menambah satu insight baru, ilmu baru gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah di malam kali ini kita akan lanjutkan lagi ya di sesi yang ketiga karena dari Coach Rizky itu kan karena lagi di Mekah ya, maksudnya lagi di Mekah dan Madinah. Jadi memang beliau minta saya untuk ngisi 4 pertemuan. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga dan nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas juga terkait dengan evaluasi ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan konten. Nah, ini ilmu Masya Allah banget ya, karena saya juga baru join beberapa waktu ini dengan beberapa e-course yang harganya cukup lumayan, sehingga ilmu-ilmu yang dipelajari saat ini saya share nih kepada Bapak Ibu semuanya, nggak ada yang saya tutup-tutupi ya. Semoga bisa digunakan ilmu ini ya, ilmu gimana bikin konten ini nggak cuma bisa digunain untuk beriklan doang, tapi bagi yang punya produk organik ya, konten Instagram itu bisa banget. Oke, oke boleh ya, yang nggak bisa on cam ya. Saya izin share screen dulu ya. Kelihatan Bapak Ibu semuanya? Kelihatan kan? Oke. Nah, hari ini kita mau bahas terkait dengan 4 pilar konten iklan ya yang wajib kita kuasai ketika nanti udah mulai beriklan. Itu ada tipe konten ya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama ini kita akan bahas terkait dengan pilar kontennya secara garis besar. Gimana sih konten itu berjalan gitu ya. Nanti juga akan saya turunkan lagi ada sekitar 20-an ya tipe-tipe konten yang bisa Bapak Ibu semuanya produksi nanti ketika mau beriklan, mau jualan produk organik itu bisa banget ya. Nah, 4 pilar konten iklan ini ya yang akan kita bahas di malam kali ini ya. Mungkin semuanya udah pernah dengar, tapi saya akan coba lebih simpulkan lagi sehingga lebih tergambar gitu ya. Nah, eh ini sering jadi pertanyaan ya, kenapa banyak iklan yang gagal? Karena gini Bapak Ibu semuanya, ketika nanti beriklan itu memang nggak semudah yang kita bayangkan juga. Ketika nanti beriklan ada aja tuh tantangannya, iklannya mungkin nggak maksimal atau sudah spend uang tapi nggak dapat hasil yang eh, sesuai harapan gitu ya. Kok bisa gitu kan? Sementara ada orang lain yang juga spend duit tapi mereka bisa dapetin cuan gitu ya, uang itu meningkatkan bisnis mereka berkali-kali lipat. Nah, ternyata yang sering terjadi itu ya eh, realita yang sering terjadi ini ya, Bapak Ibu semuanya, kontennya sudah rajin ya upload tiap hari, desainnya sudah cukup bagus ya, iklannya sudah dipasang, tapi kok penjualannya masih tetap kurang maksimal gitu ya. Nah, ternyata ini yang harus dipahamin ya. Konten itu ternyata nggak cukup hanya sekedar tayang doang. Jadi nggak cukup kita bikin konten doang, kita bikin banyak-banyakan konten, tapi kita nggak paham tujuan konten kita tuh apa gitu ya. Nah, iklan itu bukan soal seberapa sering iklan itu muncul, tapi seberapa tepat ya pesan yang kita sampaikan itu di momen apa pesan kita itu nyampe di audiens kita. Nah, ini yang harus kita pahamin ya. Kira-kira apa aja jenis konten iklan yang kemungkinan yang akan saya bahas Bapak Ibu semuanya? Boleh dong? Ketik di kolom komentar kira-kira konten apa? Tipe tipe konten seperti apa? Tipe atau produknya maksudnya? Bukan produk. Ini lebih ke konten ya. Nah, Mas nggak oh, konten tipe apa ya? Tipe Hehe. Nih ilmu baru nih, ilmu Masya Allah nih. Ya. Insya Allah. Ada yang Ini bisa nih. nebak?
Coba tebak-tebakan aja dulu, tebak-tebakan konten jualan. Betul. Ya, yang pertama ada konten jualan. Tapi nama bahasanya agak lebih keren aja. Tapi iya benar konten jualan. Apa lagi? Ah, itu kodenya gitu tuh. Jadi tipenya seperti itu. Pertama konten jualan. Apa lagi? Apa? Boleh diketik? Konten jualan. Wah, betul ya. Menurutku tak anu nih tak aneh bekas SRK di bawah ceblok pecah. Minta tolong di mute. Siapa itu? Bocor. Konten edukasi, betul. Ya, ada edukasi ya. Hehe. Ada dua tuh. Iya, Berapa kita orang? kita bahas ya. Satu persatu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke sana ya, nanti Bapak Ibu semuanya ketika mulai beriklan ya kesalahan yang sering terjadi itu audiens itu baru lihat iklan tapi langsung disuruh beli. Ya mereka belum tahu produk kita itu apa, tiba-tiba langsung promosi diskon 50% segala macam gitu ya. Belum kenal brand kita sudah dikasih harga langsung tak 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 gitu ya. Belum percaya dengan produk kita, kita udah klik link di bawah ini, check out ya. Sementara mereka belum percaya dengan brand kita. Nah, makanya coba Bapak Ibu semuanya bayangin ya kepada Bapak Ibu semua aja deh gitu ya. Baru orang kenal sama kita ya. Kita baru kenalan nih sama seseorang gitu ya. Tiba-tiba dia nawarin produk. Gimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Misalnya baru kenal nih sama orang di jalan atau di mana gitu. Ya, ya jengkel, males. Jengkel ya. Ngerasa langsung dijualin. Kok tiba-tiba saya dijualin gitu ya. Nah, Mhm. bayangin, banyak juga orang yang melakukan itu di dalam dunia periklanan. Apa bedanya sih? Kalau yang itu kan di dunia offline kita ketemu langsung ya, orang langsung jualan ke kita. Kalau di online ya perantaranya aja yang beda, tapi sama aja perasaannya. Kok langsung tiba-tiba dijualin saya nih gitu ya. Ternyata masalahnya bukan di produknya. Ya produknya nggak ada yang salah sebenarnya ya. Tapi momentumnya aja gitu ya. Nah, orang itu bukan anti jualan, mereka tuh kadang cuma belum siap aja disuruh beli gitu ya. Sehingga kita harus paham ya, tipe konten yang seperti apa yang harus kita sampaikan kepada audiens kita nantinya gitu. Ya. Nah, tadi kan udah ada yang nebak tuh ya, jenis-jenis tipe konten ya. Nah, inilah 4 pilar konten dalam beriklan ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang ada di sini itu ya, itu bisa banget kita gunakan ketika kita nanti mau beriklan, ketika kita nanti mau juga bikin konten organik ya. Itu ada 4 tipe secara garis besar nih ya. Pertama edukasi. Edukasi itu apaan sih? Ada yang tahu nggak edukasi itu apaan? Edukasi Jadi itu ya memberikan pemahaman lah, memberikan apa ya? Memberikan? Pemahaman atau memberikan pengertian sesuatu hal. Betul ya. Pendidikan, Edukasi itu kita ngasih pendidikan. ngasih satu insight baru, ilmu baru ke mereka. Terus kita ngasih tahu terkait dengan kegunaan-kegunaan produk kita ini apa gitu ya. Nah, itu edukasi lah ya. Edukasi itu ngasih ilmu lah, ngasih satu sudut pandang baru ke mereka sehingga mereka jadi lebih aware dengan mungkin produk kita, dengan jasa kita ya. Nah, di sini bisa jadi di edukasi ini kita nggak ada jualan sama sekali gitu ya. Nah, sering kadang kita bikin konten tuh jualan, jualan, jualan. Ya orang kadang ilfil juga. Kasih aja edukasi. Misalnya manfaat madu untuk kesehatan kamu. Contoh udah kasih manfaat madu gitu ya. Mereka baca atau video mereka tonton sampai habis. Kalau mereka merasa butuh dengan produk kita, mereka akan nanti nanya sendiri kok gimana cara dapetinnya gitu. Nah, yang kedua storytelling tuh ya. Dan juga ada soft selling dan hard selling. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, gini, secara garis besar ya Bapak Ibu semuanya. eh, Pilar yang pertama tuh
edukasi ya. Edukasi itu apa? Bikin orang tuh ngerasa, oh pantes, ini manfaatnya ternyata gitu. Oh pantes, ternyata seperti itu cara kerjanya. Oh, pantes aku selama ini sakit-sakitan karena aku nggak mengkonsumsi ini gitu. Nah, konten edukasi itu bukan ngajarin teori panjang misalnya, oh dengan adanya ini segala macam enggak. Ya itu beda kalau mau bikin konten panjang di YouTube ya. Tapi kalau konten iklan, ya konten edukasi yang kita harus bisa nyampein pesan ke mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu ya. Ngasih ilmu baru ke mereka ya lewat konten edukasi ya. Intinya apa? Kita menjawab kebingungan audiens kita. Nah, meluruskan kesalahan-kesalahan persepsi-persepsi mereka, memberi sudut pandang yang baru. Nah, itu konten edukasi itu ya. Nah, fungsinya apa konten edukasi ini Bapak Ibu semuanya? Kita itu membangun trust dulu gitu ya. Orang tuh tahu terkait dengan produk kita gitu ya. Mereka jadi lebih aware gitu kan. Bangun kredibilitas juga gitu ya. Dan bikin audiens itu merasa dipahamin gitu loh dengan produk kita. Seperti itu ya. Nah, mungkin gambarannya seperti ini videonya ya. Suaranya masuk? Belum ada suaranya. Nggak masuk ya. Nah, kadang gini nih kalau di Canva nih. Gimana caranya ya? Bentar ya Bapak Ibu semuanya. Memang kadang. Oh iya di sininya berarti ya. Audionya dari audio. Oke. Kalau ini masuk nggak? Kira Kamu takut rasa di tahun masuk? depan karena dunia lagi perang terus. Masuk. Kakak terima kerja karena pengen Masuk. tapi skill komunikasi kamu nggak maksimal. Tahu nggak kalau HRD perusahaan multinasional itu lebih suka sama pelamar yang bisa lancar ngomong bahasa Inggris loh. Belum lagi bisa membantu kamu untuk dipercaya sama manajemen perusahaan dan kamu bisa naik pangkat untuk dapetin gaji 2 digit atau lebih. Buat kamu yang masih basic dan kepingin lancar ngomong bahasa Inggris biar skill speaking kamu makin casius, yuk ikutan kelas online kita di Kampung Inggris Zone. Program online kelas reguler eksklusif maksimal 8 orang satu kelas, dan kelas private one-on-one yang bisa kamu jadwalin suka-suka sesuai kesibukan kamu, dibimbing tutor berpengalaman, dan juga tamatan luar negeri loh. Tunggu apa lagi nih? Limited seat loh. Jadi, buruan daftar ya. Klik link di bio. Nah, mungkin saya pakai speaker asli dulu aja. Suara saya masuk nih Bapak Ibu semuanya. Masuk. Masuk, Coach. Masuk ya. Ini mungkin suaranya nggak terlalu jernih karena pakai speaker laptop langsung. Nah, secara gambaran besar gitu ya, kontennya itu ngedukasi terkait dengan manfaat gitu ya, manfaat dari belajar bahasa Inggris tuh tadi ya. Walaupun dia ada di akhirnya call to action itu nggak masalah. Yang penting kita ngasih edukasi dulu di awal tuh, gitu ya. Kira-kira apalagi contoh konten edukasi ada yang bisa ngasih contoh nggak? Coba ketik dong di kolom komentar. Edukasi buat apa gitu. Nanti saya contohnya. Kita langsung sedikit praktek ya. Edukasi kesehatan misalnya ya. Kita bisa bikin konten misalnya kesehatan terkait dengan jantung gitu ya. Nah, misalnya kita punya produk apa ya yang buah-buahan yang untuk kesehatan jantung. Ada yang tahu nggak? Buah buat kesehatan jantung. Jantung tomat. Tomat ya misalnya ya. Oke. 4 manfaat tomat untuk kesehatan jantung. Nah, kita bikin konten tipe seperti itu, edukasi bahwa ini loh manfaat tomat, kesehatan jantung. Ternyata di akhir kita punya produk yang memberikan solusi atas masalah tadi tuh. Nah, kita misalnya punya herbal tomat gitu ya, siap racik, siap minum. Nah, ketika kita udah ngasih edukasi dulu di awal, nah orang tuh akan lebih lebih tertarik tuh, oh gini manfaatnya gitu ya.
edukasi jualan makanan ya. Edukasi jualan makanan. Edukasi jualan makanan. Sebenarnya kalau jualan makanan, kadang kalau produknya udah familiar, itu nggak perlu diedukasi lagi ya. Nah, mungkin kecuali produknya, produk apa yang perlu diedukasi kalau makanan? Makanan tanpa kolesterol gitu. Gorengan tanpa kolesterol gitu. Siapa tahu kan gitu. Gulai kambing gitu ya. Nah, bahaya gulai kambing misalnya. Lagi musim tengkleng tot. Di tempat kita nggak usah khawatir, gulai kambing kita dimasak dengan air zam-zam misalnya jadi apa Lagi gitu. musim tengleng, tengleng. Tengkleng yang tidak bikin tengkleng gitu. Iya. Seperti itu ya. Jadi edukasi ini bisa banget dilakukan. Itu ada edukasi memasak ya, edukasi apa lagi gitu yang intinya kontennya itu kita ngasih insight dulu ke mereka, ngasih satu pandangan gitu ya. Nah, sehingga mereka tuh jadi lebih aware dengan brand kita, dengan produk kita gitu ya. Oke, itu yang pertama tuh. Konten edukasi ya. Edukasi itu menenangkan kebingungan gitu ya. Bukan kita menggurui mereka, tapi kita ngasih tahu insight baru gitu ya. Kedua, nah storytelling ya. Storytelling tuh ngerasa ini ceritanya kok kok kayak relate ya sama aku gitu ya. Nah, storytelling ini Bapak Ibu semuanya bisa ceritakan gitu ya. Terkait apa? Cerita kegagalan gitu ya. Misalnya kita pernah gagal dulu di masa lalu, misalnya kita pernah punya berat badan yang berlebih gitu ya. Kita sampaikanlah terkait itu. Terus juga cerita proses pembelajaran, kita dulunya nggak ngerti sama sekali terkait dengan ini, terus kita belajar ya. Nah, dan juga cerita keberhasilan ya, kita misalnya ketika tadi tuh kita punya cerita kegagalan ya, nggak cukup kan cerita kegagalan doang, harus digabung juga. Setelahnya kita punya cerita apa? Oh, kita pernah berhasil juga gitu ya. Misalnya awalnya kita punya berat badan yang besar banget dulunya, terus berproses, kita diet, kita terus juga olahraga, terus sampai kita berhasil. Nah, konten-konten yang seperti itu bikin orang relate banget sama mereka, apalagi orang-orang yang punya kondisi sama gitu ya. Itu mereka akan lebih tertarik gitu. Nah, fungsinya storytelling ini untuk apa? Membangun koneksi secara emosional nih ya. Terus bikin audiens itu ngerasa nggak cuma mereka loh yang ngalamin, kita juga pernah di fase yang sama gitu. Nah, bikin brand juga terasa lebih manusiawi gitu ya. Nah, story ini juga bukan sekedar pamer gitu ya, kesuksesan, mobil BMW segala macam gitu ya. Itu termasuk juga sebenarnya storytelling, tapi poinnya bukan kita sekedar pamer doang, tapi bikin mereka tuh relate, bikin mereka itu dapet inti dari cerita kita, gitu ya. Nah, gambarannya gini nih. Nah, ini ada salah satu apa ya, brand kesehatan lah ya, minuman kesehatan yang mungkin ada yang pernah dengar Hoto? Pernah Pernah ya? minuman. Oh ya, punya siapa? Punya siapa itu namanya? Ya, yang pernah mungkin kena iklannya ya. Nah, dia itu bikin satu konten iklan yang ini powerful banget, ternyata kontennya ini menghasilkan banyak penjualan juga ya. Dari cerita dia, storytelling ya. Nah, storytellingnya seperti apa? Cerita kehidupan dia. Nah, sehingga ini tuh relate dengan orang-orang yang beli produk dia. Ini ya. Dari dulu kecil sering banget lihat keluarga dan saudara-saudara dekat aku itu hidupnya suka sakit-sakitan. Bolak-balik Singapura ke Pineng buat check up, nyatanya ke orang cari dokter terbaik di mana, dan lain-lain. Tapi makin umur aku beranjak, entah kenapa aku makin relate. Aku riset dan ternyata banyak penyakit itu berhubungan sama apa yang kita makan sehari-hari. Aku flashback dari kecil keluarga aku juga enggak ngebiasain aku buat makan sayur dan buah. Yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sehari-hari itu lebih banyak yang akan membunuh kita nantinya daripada yang memberi nutrisi ke kita. Contoh, makanan yang kita pesan sehari-hari di ojol, jumlah timun di nasi uduk yang kita pesan, dan sawi di bakmi yang kita pesan. Karena apa yang di sekeliling kita nggak mendukung kita untuk bisa hidup sehat. Ini dia kenapa aku tertarik untuk bisnis di bidang kesehatan. Kenalin, ini anakku Hoto. Sebagai solusi menerapkan pola hidup sehat di zaman yang susah dapetin makanan sehat. Kandungannya dipilih untuk mencukupi nutrisi harian yang dibutuhkan kita. Awalnya cuma itu sebenarnya. Pas aku sebar ke orang-orang suruh cobain dan dari testimoni yang udah beli, responnya di luar ekspektasi aku. Ternyata Hoto itu bisa ngebantu ngatasin beberapa masalah kesehatan. Aku dapat banyak banget respon positif dari orang yang menderita GERD, asam lambung, kolesterol
Karyawan aku yang GERD-nya akut sampai bisa rasain perut normal lagi. Bahkan si Mamun jadi rutin minum Hoto buat bantu maintain kolesterol dia yang tinggi. Padahal dokter udah suruh dia minum obat seumur hidup. Aku nggak nyangka ternyata produk yang aku lagi jual bisa bantu orang lebih lagi. Orang-orang selalu mencari penawar dari masalah kesehatan mereka. Padahal jawabannya mungkin sesimpel merubah apa yang kita makan sehari-hari. Ternyata bener apa yang aku riset. You are what you eat. Aku pengen kalian juga ngerasain apa yang aku dapat dari Hoto. Jadi aku mau ngebagiin 30 pouch ke masing-masing 30 orang. Yang mau dapetin bisa cek caption di bawah ya. Nah, itu tuh tipe konten yang storytelling ya. Jadi konsepnya bercerita, tapi akhirnya memang jualan juga sebenarnya. Tapi dengan dibalut dengan cerita, orang tuh jadi lebih ini loh, jadi lebih kayak Ya, wah, tidak merasa dijuali ya, betul ya, dengan cerita aja gitu ya. Ah, mendapatkan manfaat seolah-olah begitu. seolah-olah dapat manfaat dan juga itu memang ketika ceritanya itu relate ya kita pun juga merasa oh ini memang aku butuhin gitu jadi walaupun memang kita sadar kita dijualin tapi kalau itu memang ada manfaatnya buat kita ya kita juga rela-rela aja untuk ngebeli gitu kan. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah ngerasain gitu juga. Misalnya ada secara offline aja deh gitu. Misalnya ada tetangga atau keluarga yang nyampein satu cerita gitu. Oh, aku kemarin habis ini loh punya penyakit ini terus aku beli produk ini itu alhamdulillah bersyukur banget. Nah kayak gitu kan juga storytelling sebenarnya. Cara nggak sadar sebenarnya konsep-konsep yang ada kita sampaikan ini gitu ya di materi ini sebenarnya udah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari tapi sebenarnya yang jadi PR kita yang jadi step selanjutnya gimana kita jadiin yang udah biasa kita lakukan di dunia offline kita tarik ke dunia online gitu sih yang jadi apa ya harus kita latih sebenarnya kunci bikin konten kan sebenarnya seperti itu memahami siapa yang jadi target market kita kondisinya seperti apa gitu ya sehingga konten kita Alhamdulillah. Sehingga konten Ya, kita Alhamdulillah. yahdikumullah wa yuslih balakum. Sehingga konten kita jadi lebih relate gitu ya. Itu tipe pilar kedua tuh Bapak Ibu semuanya storytelling ya. Ada yang udah pernah bikin konten seperti ini? Ada yang pernah? Belum. Kalau organik Paling buat status WA, God. kenapa? Ya berarti pernah berarti. Pernah tuh Mas Tarjo tuh. Pernah Pak? Saya sering ikut paling bikin video pendek tentang story makanan, bahwa ini recommended, ini enak, ini endul gitu-gitu. Oh iya. Berarti udah pernah ya. Berarti kan uh, bisa ternyata kan ya udah storytelling seperti itu tuh. Nah, kayak misalnya Pak Tarjuk bahas terkait makanan gitu ya. Ah itu konten storytelling tuh. Itu bisa banget. Itu bisa dipakai ketika misalnya Pak Tarjo jualan nanti mau diiklankan, konten yang tadi itu yang dibuat itu bisa dipakai gitu. Orang-orang lebih suka tuh kalau nonton-nonton yang tipenya storytelling tuh lebih apa ya? Mungkin kalau kita scrolling sesuatu misalnya ya, kalau tipe konten yang storytelling tuh kita secara nggak sadar nggak perlu hooknya macam-macam, tapi ketika itu relate sama kita, kita tonton sampai habis gitu. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga mengalami Seolah-olah diajak merasakan gitu ya, Kang betul. ya. Iya, diajak merasakan apalagi yang menyentuh sisi emosional kita, yang relate lah sama kita kan. Sebenarnya kunci poinnya kan relate itu loh. Iya. Misalnya terkait perjuangan kesuksesan itu kan relate ya bagi banyak orang. Misalnya dia yang awalnya yang nggak punya kerja, misalnya di PHK, terus dia bangun bisnis pelan-pelan, dia gagal, ulang lagi sampai dia sukses. Nah itu kan eh, apa ya tipe-tipe seperti itu disukai oleh orang-orang gitu kan. Apa ya? Jadi tipe storytelling yang zero to hero gitu loh Pak, Bu. Jadi yang awalnya kita dari nggak punya apa-apa sampai From kita zero to hero. from zero to hero tuh. Nah itu tipe-tipe seperti itu disukai banyak orang tuh gitu. Ya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya kan punya cerita kehidupan masing-masing ya, itu coba aja bikin jadi satu rangkaian cerita gitu ya, diceritain aja dalam bentuk video. Ah, kirim mungkin kalau di awal-awal untuk ngelatihnya jadiin story di WA aja dulu gitu ya Iya. nggak masalah tapi nanti takut ada yang komen alah sosokan gitu nggak apa-apa nggak masalah kita kan cuma latihan atau cuma mau Sering kok.
gitu. Sering yang komen gitu tuh. Apalagi kalau aku posting di FB, di IG gitu ya. Ya sih kadang jadi tantangannya seperti itu ya. Ada apa hate speech gitu ya segala macam dari orang. Ya mau nggak mau itu akan selalu ada gitu ya dari zamannya dulu ya dari zaman Rasulullah bahkan dari zaman Firaun juga zaman sebelumnya juga ada aja orang-orang yang memang ketika kita melakukan sesuatu yang akan komen dengan kehidupan kita. Yang penting kita udah apa ya udah berusaha dan apa yang kita lakukan nggak salah gitu kan secara syariat dan juga secara moral nggak salah ya nggak apa-apa lakuin aja gitu. Nah, inilah tipe pilar kedua ya Bapak Ibu semuanya, itu storytelling gitu ya. Yang ketiga apa tadi ada yang ingat? Apa yang ketiga tadi? Saya masuk udah Soft mulai selling, tadi. Ada yang ingat? soft selling, Soft soft selling. selling. Betul ya. Yang ketiga itu soft selling ya. Soft selling tuh kita jualan ya, tapi kayak nggak jualan gitu. Nah, sebenarnya storytelling tadi itu juga termasuk tuh sebenarnya soft selling juga, tapi karena dia masuknya ke satu pilar bentuknya cerita ya tentang kehidupan seseorang, nah, dia masuknya ke storytelling. Tapi dia juga sebenarnya secara nggak langsung soft selling juga, jualan juga kan akhirannya gitu ya. Nah, soft selling itu jualan, tapi kita tuh nggak maksa sama sekali gitu ya. Ciri-ciri soft selling itu Jaim-jaim dikit lah. iya, solusi Mengalir, itu kita mengalir. sampaikan ya. Fokus ke manfaat untuk mereka ya. Nggak langsung ngomongin harga gitu. Misalnya kalau kamu tertarik, coba dulu aja gitu. Jadi kita nggak langsung jualan keras gitu. Misalnya kalau jualan keras itu kan, nanti di yang keempat ya, yang terakhir. Nah, fungsi soft selling itu apa? Menggiring calon customer untuk beli produk kita. Kita giring itu pelan-pelan. Nah, membuat audiens tuh tahu lebih dalam juga terkait produk kita gitu ya. Menggeser mindset mereka dari awalnya lihat-lihat doang, jadi mempertimbangkan lebih, oh, kayaknya aku butuh deh gitu. Nah, soft selling tuh jembatan gitu Bapak Ibu semuanya menuju closing gitu ya. Nah, memang tipe-tipe konten yang seperti ini tuh eh, sering dibuat sekarang oleh para konten kreator ya, apalagi mereka yang udah besar gitu ya, mereka tuh bikin konten-konten soft selling ya, tetap ada unsur jualan gitu, tapi nggak langsung nyebutin harga, promo, diskon terbatas segala macam ya. Nah, contohnya ini ya, ini tipe konten soft selling. Halo banget ya sih pakai baju yang udah berbulu banget kayak gini. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu kalau ada pembersih bulu yang keren banget ini. Nyalainnya udah pakai sensor, terus kalau baterainya habis tinggal dicas aja. Cara pakainya gampang banget, kita tinggal gosok-gosok aja kayak nyetrika. Nah ini perbandingannya yang sudah dibersihkan sama yang belum. Kemarin aku beli harganya 100 ribuan ya, sekarang lagi promo cuma di harga 70 ribuan aja. Buat teman-teman yang mau bisa klik link yang ada di bio ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tipenya soft selling ya, walaupun ini agak menyentuh hard selling, tapi dia nggak langsung jualan keras gitu, nggak promo-promo, cuma nyebutin sedikit, eh mungkin ada Harga. harga ya. Sebenarnya ada soft selling yang benaran lebih soft lagi gitu, nggak nyebutin harga sama sekali ya. Kalau yang dicontoh video ini, dia udah soft selling di awal ya, di akhir dia nyebutin harga juga gitu ya. Tapi dia nggak ada satu kata pun dia bilang beli kan, dia nggak pernah promo ini terbatas segala macam gitu ya. Nah, itu tipe soft selling ya. Yang ketiga tuh. Ada yang beneran soft selling banget ya, mungkin yang Bapak Ibu semuanya pernah ngeliat konten ataupun video-video affiliate ya. Kita secara nggak sadar ngerasa kayaknya kita butuh produk ini. Dia nggak nyebutin harganya berapa segala macam gitu ya. Tapi tetap ya yang namanya konten ya ada satu prinsip penting ya, yang harus Bapak Ibu semuanya secara struktur ya, konten apapun itu memang harus ada yang namanya pertama tuh hook ya, yang kedua isinya seperti apa, yang ketiga CTA ya, call to action. Nah, call to action ini bisa beda-beda ya, ajakan lah ya call to action itu. Call to action misalnya ajakan untuk klik link di bawah ini, klik link di bio, itu harus ada. Walaupun tipe kontennya seperti apapun itu harus ada. Buat apa gitu? Biar si
audiens tuh tahu setelah nonton konten kita nih dia harus lakuin apa. Ya sekedar kalau kontennya organik, contoh apa pendapat kamu terkait hal ini? Silahkan komen di bawah gitu. Itu kan sering dilakuin kan sama konten kreator. Nah, mungkin boleh dicatat ya. Apa yang pertama tadi struktur kalau kita mau bikin konten? Pertama, hook ya. Kedua, apa? Yang kedua apa tadi? Isi. Sih. Yang ketiga apa? CTA, call to action. Call to action. Nah, itu tiga struktur utama yang nggak boleh lepas dalam setiap konten apapun kita ya. Nah, kalau pilarnya ini tipenya lah ya. Nah, tapi kalau struktur utama dalam kita bikin konten apapun itu harus ada hooknya di awal tuh ya. Hook tuh tahu kan? Hook kalimat pembuka di awal yang kayak 3 detik pertama itu loh. Kan karena sekarang ini orang-orang apa ya daya tingkat attention span-nya itu ya maksudnya kefokusan mereka dalam melihat segala sesuatu itu makin menurun ya sehingga kita harus bisa menggrab mereka di 3 detik pertama. Nah itu namanya hook. Misalnya 3 kunci sukses di usia muda. Nah itu kan kayak kata-kata yang ngehook. Hook itu kan artinya pancingan ya kan. Ngehook kita loh biar biar kita stay di video itu sampai habis gitu. Itu tuh tipe konten yang ketiga Bapak Ibu semuanya ya. Yang bisa digunain untuk jualan ini nantinya bisa banget untuk jualan apapun itu gitu ya. Nah, ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat apa tadi Bapak Ibu semuanya? Hard selling. Yap, betul banget ya. Yang keempat itu hard selling ya. Hard selling ini apa? Ajakan beli dengan jelas ya. Jadi memang tipenya tuh udah nggak ini lagi, nggak Nggak basa-basi untuk lagi. nyebutin lagi gitu loh. Memang tujuannya udah kontennya jualan, udah nyebutin Jualan. harga ya. Call to actionnya jelas, harganya transparan ya. Ada urgensi bahkan ya mereka pakai scarcity biasanya atau keterbatasan ya misalnya. Kalau kamu nggak check out sekarang ya eh, promo ini akan segera habis gitu ya. Atau cuma untuk 10 orang tercepat. Nah itu kan udah hard selling gitu ya. Memang tujuannya udah jualan gitu. Jadi memang tipe konten yang seperti ini untuk orang-orang yang sudah tahu dengan produk kita, mereka sudah nggak terlalu perlu banyak edukasi gitu ya. Kan mereka udah tahu, contoh jualan baju kaos. Nah, buat edukasinya apa lagi gitu? Ya paling kita jualannya langsung aja ke promo lah atau beli bundling gratis ini gitu. Nah, intinya fungsinya yang hard selling ini mengubah minat jadi keputusan beli gitu ya, memberi kejelasan dan arah ya. Kejelasannya apa? Konversi dan juga closing tentunya. Nah, dan juga konten yang hard selling ini menciptakan urgensi gitu ya, menciptakan eh, rasa untuk segera beli gitu ya, biar dia nggak nunda. Nah, tanpa hard selling iklan tuh bisa jadi iklan kita udah rame banget tapi nggak jadi uang karena kita nggak beneran jualan ketika itu ya. Nah, itu kita harus tahu. Jadi tipe-tipe pilar ini itu punya fungsinya masing-masing gitu ya. Kalau tipe edukasi itu kontennya awareness aja biasanya. Tipe kontennya kita pengen ngasih tahu orang aja terkait produk kita. Ketika kita mau bikin suatu brand di awal-awal kita mungkin nggak langsung jualan. Kita ngasih tahu produk kita itu apa, value-nya, manfaatnya apa ruginya kalau nanti nggak beli produk kita. Udah kita share seperti itu. Biaya iklannya biasanya lebih murah ya. Nah, kalau yang namanya soft selling dan hard selling itu kita sebenarnya udah jualan tuh. Tujuan kita bukan sekedar awareness doang, bukan sekedar orang tahu doang dengan produk kita, tapi orang beli produk kita gitu ya. Nah, contohnya ini nih, ini hard selling nih. Di Europe, studi di Prancis, misalnya, ini ada dulu. Suatu berbagai Putus-putus videonya, Kang. Suaranya hilang.
Suaranya nggak masuk. Suaranya masuk tapi putus-putus. Oh gitu. Coba sekali lagi ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Coba dibaca captionnya aja ya. Siap. Dia ada captionnya kok. Eh, Di Europe, studi di Paris, bisa banget. Iya, Masih putus-putus. Masih putus-putus. Saya kira sinyal saya. memang ininya suaranya kurang jelas ini videonya. Ya, Oh, tapi intinya sudah dapat sih kok. intinya dapat ya. Saya tuh sebenarnya pengen ngasih tahu ini tipe konten yang dia itu jualan langsung gitu loh. Ada promo tadi itu terbatas gitu. Ya. Jadi tujuan kita tuh langsung jelas, ajakannya langsung jelas, promonya ada gitu ya, urgensinya tuh ada, keterbatasan scarcity-nya tuh ada. Nah, itu tipe konten yang hard selling ya, langsung jualan gitu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu semuanya paham terkait dengan 4 pilar ini ya, ketika nanti mau beriklan, ketika nanti mau bikin konten apapun itu, ini jadi lebih ke gambar nih gitu ya. Oh, kalau aku produknya baru baru launching gitu ya, oke, kontennya berarti edukasi dulu nih gitu. Edukasi dulu untuk orang-orang apa nih fungsi produk kita. Tapi kalau memang produk kita itu satu hal yang orang-orang udah common sense gitu ya, orang udah tahu gitu terkait dengan produk kita, orang-orang sudah ya udah familiar gitu loh dengan produk produk kita, ya udah berarti kita jualannya hard selling aja gitu kan, karena target kita memang penjualan tuh, jualan baju misalnya, ya misalnya baju ini apa, ya apalagi yang mau ditonjolkan secara edukasi, paling ya sekedarnya aja, oh bahannya halus segala macam, tapi intinya apa, penjualan gitu. Itu tipe konten yang harus kita ketahui atau pilar lah ya, pilar utama. Jadi apa aja yang pertama tadi? 4 pilarnya konten itu apa aja yang pertama? Kita ulang lagi. Edukasi. Hook pertama. Pertama, edukasi. Hook. Yang Oh, kedua, Edukasi. Storytelling, telling, soft selling, storytelling. Betul. Ketiga, soft selling, soft selling. Keempat, hard selling. hard selling ya. Nah, itu 4 tipe konten yang harus Bapak Ibu semuanya lebih pahamin ya. Nanti sebenarnya ada materi khusus ya terkait dengan, mungkin yang di pertemuan keempat kita akan bahas ya terkait dengan 20 tipe konten style ya yang bisa kita pakai nantinya. Nah, ini lebih ke kampar lagi nanti Bapak Ibu semuanya terkait dengan, oh gini loh cara bikin konten itu gitu ya. Nanti sekalian kita belajar juga evaluasi iklan nanti di akhir ya. Karena kan kemarin itu kita sebenarnya apa yang kita pelajari sekarang ini, mulai dari awal kemarin terkait dengan beriklan itu secara kulit-kulitnya aja tuh kan, karena memang nggak bisa tuh kalau di apa di Zoom rame-ramean ini kita praktek bareng itu cukup menantang lah, karena pasti Bapak Ibu semuanya tuh punya perbedaan nanti tuh terkait dengan problem-problem kecilnya tuh. Nah, itu biasanya memang harus lebih inilah. Mungkin nanti depannya next ada workshop bareng kita ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya pergi ke Bogor gitu ya, atau saya yang ke Lampung. Kita belajar bareng bisa lah ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan memang ketika bikin konten tuh 4 pilarnya harus dipahamin ya. Dan juga di next pertemuan kita akan bahas terkait dengan 20 ya konten style ya. Yang bisa Bapak Ibu semuanya praktekkan, itu bisa langsung praktek gitu. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu materi kita hari yang sekarang. Nah, kapan konten-konten ini dipakai Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, ini biar lebih ke gambar nih. Konten itu bukan soal waktu doang. Konten itu soal waktu gitu ya, soal momentum. Bukan cuma jenisnya doang gitu yang harus kita pahamin, tapi kapan konten ini cocok dipakai gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa jadi gambaran ya. Yang pertama, untuk menghadapi call buyer.
orang-orang yang baru tahu produk kita, orang-orang yang bahkan pertama kali dengerin produk kita ya. Nah, itu pakai tipe kontennya apa? Edukasi dan storytelling. Storytelling. Betul. Karena mereka belum tahu dengan produk kita kasih edukasi dulu. Ini loh manfaatnya, ini loh kerugian kalau kamu nggak konsumsi ini. Atau storytelling. Kayak tadi tuh yang Hoto tadi ya. Kita awalnya Ya. nggak tahu sama sekali, tapi ketika dengar kisahnya Koh apa itu namanya, lupa juga saya namanya. Dia bercerita dengan story kehidupan dia. Oh, kita jadi relate, lebih aware. Oh, kesehatan itu ternyata penting ya, gitu. Akhirnya dia kasih solusi kan Hoto. Oh, Hoto bisa bermanfaat nih buat saya, gitu ya. Walaupun storytelling itu ada kaitannya dengan soft selling juga sebenarnya kan. Nah, kalau yang kedua ada yang namanya untuk warm buyer ya. Orang-orang yang sudah tertarik tapi masih ragu gitu ya, mau beli atau enggak gitu ya. Atau dia sudah cukup sering dengar produk kita gitu ya. Nah, kita pakai kontennya tipenya apa? Pilarnya ya konten yang soft selling gitu ya. Soft selling ini bisa bentuknya apa Bapak Ibu semuanya? Bisa testimoni gitu ya. Testimoni itu maksudnya soft selling tuh. Karena kita sebenarnya jualan tapi seperti nggak jualan. Kita pakai orang lain untuk eh, ngasih Bercerita. produk kita itu bagus loh gitu. Itu kan testimoni itu sebenarnya fungsinya itu. Karena gini kan, di salah satu buku yang saya baca ya, di bukunya namanya judulnya Skill with People ya. Jadi orang itu kadang nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan, ya. Orang nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan, tapi mereka akan lebih percaya kalau kita pakai orang ketiga, pakai orang lain untuk ngasih tahu terkait dengan kelebihan kita, baik itu produk, baik itu tentang diri kita. Misalnya kita bilang ya, oh saya kerja saya bagus loh, saya kerja saya ini ulet loh, kerja saya tuh disiplin loh. Orang pasti ketika dengar, ah masa sih? Tapi kalau kita bilang, oh iya Pak, Alhamdulillah kemarin dari bos saya yang sebelumnya itu ketika saya kerja sama dia, dia cukup senang dengan cara kerja saya. Dia pernah bilang bahwa saya kerjanya cukup bagus gitu ya, cukup terampil gitu. Nah itu kan, oh iya 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 gitu. Jadi pakai pihak ketiga tuh. Nah itu soft selling tuh, testimoni ya, atau KOL. KOL ada yang tahu? Pernah dengar nggak istilah ini? COD. COD ya Pak ya. Sering COD Pak. KOL itu Apa? call. Call ya. Sayur ya Pak ya. COL itu clear order langsung. Boleh lah. Ya, malah tebak-tebakan akhirnya. Ya, sebenarnya KOL ini gampangnya ini ya, influencer lah. Sebenarnya kepanjangannya itu Key Opinion Leader ya. Jadi dia yang Iya. apa ya, kunci dalam ngasih opini lah. Tapi gampangnya influencer lah. Ya influencer ketika kita bayar jasa dia, misalnya eh, Pak apa ya, Pak Nafis gitu ya, punya produk herbal gitu ya, kita sewa influencer, dia bilang bahwa herbal ini bermanfaat loh untuk saya, setelah saya pakai ini saya tuh senang banget gitu ya. Walaupun sebenarnya kayak testimoni ya, tapi bedanya sama KOL ini orang yang punya nama lebih besar. Kalau testimoni kan memang benar-benar pure orang-orang yang beli produk kita kan. Ya, orang-orang biasa yang beli produk kita. Tapi KOL ini orang-orang yang dia itu punya followers banyak gitu ya, punya audiensnya banyak, luas. Sehingga ketika dia eh, bilang bahwa produk ini bagus, kita pun sebagai followers itu juga tertarik kan gitu sih. Nah, itu tipe yang eh, soft selling ya, itu cocoknya untuk warm buyer. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semuanya itu tipe hot buyer ya, yang udah panas nih gitu ya. Apa contohnya gitu ya? Dia udah masukin ke keranjang lah kalau di Shopee ya. Nah, mungkin nih Bapak-bapak yang sering buka Shopee ya udah keranjangnya udah penuh tuh. Nah, itu berarti udah hot buyer tuh sebenarnya ya. Misalnya beli kandang burung atau apa gitu ya.
Nah, itu udah hot buyer tuh sebenarnya. Nah, tinggal nanti si pihak penjualnya ngasih aja gitu diskon. Oh, kalau kamu beli kandang burung di hari ini, kamu dapat diskon 30% gitu. Nah, tipe kontennya konten-konten yang hard selling ya, promo, diskon, bundling gitu ya. Nah, itu tipe yang hot buyer tuh Bapak Ibu semuanya. Jadi semua 4 pilar tadi ya itu bisa kita gunakan sesuai dengan siapa sih yang jadi target kita ini gitu ya. Siapa sih yang mau kita jangkau ini, konten kita ini mau nargetin siapa gitu. Nah, ketika kita tahu kita mau nargetin siapa, konten kita jadi lebih apa? Lebih bisa mengena Lebih karena kan kita udah tahu ITM-nya. betul, lebih tahu kondisi mereka, lebih relate, lebih apa gitu ya, secara emosional lebih dapat gitu ya. Nah, ketika kita salah masang konten gitu ya, itu sama dengan kita salah timing tuh, nggak cocok nih, momentumnya nggak pas. Udah sama dengan apa biaya iklan makin mahal gitu. Karena kalau konten kita itu nggak apa ya menarik bagi orang, sering di skip itu biaya iklannya makin mahal Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau konten kita itu menarik, ditonton banyak orang, ditonton sampai habis, biaya iklannya jadi makin murah gitu. Gitu sistem Meta tuh seperti itu. Begitu juga kalau Bapak Ibu semuanya bikin konten organik ya, kalau kontennya nggak menarik, ya akhirnya apa orang yang nonton itu nggak ada yang sampai habis sehingga kontennya di skip 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 aja. Ya udah viewersnya jadi nge-stuck gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahamin Bapak Ibu semuanya. Jadi konten itu ya sekali lagi itu soal waktu ya, bukan cuma soal jenisnya doang ya. Waktunya ini apa? Maksudnya momentum kita ngasih konten ini ketika kita nargetin audiens yang seperti apa. Nah, ketika kita paham terkait dengan ilmu seperti ini gitu ya, kita akan lebih gampang nanti dalam beriklan, dalam bikin konten organik gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya sudah paham terkait dengan 4 pilar ini, 4 pilar yang jadi pondasi utama Bapak Ibu semuanya ketika nanti terjun ke dalam dunia digital gitu ya, baik itu mau turunnya ke organik ataupun mau turun ke dunia periklanan yang lebih advance lagi ya, yang tentunya ini berbayar, Bapak Ibu semuanya nggak bingung lagi gitu ya. Oh, saya ini produk saya harus ngasih edukasi dulu nih ke orang-orang gitu ya. Oke, kontennya berarti bikin yang seperti ini gitu ya. Saya ngasih edukasi itu kan ngasih manfaat-manfaat buat mereka gitu. Nah, ketika konten kita ini produk kita ini sudah cukup dikenal orang, udah cukup familiar gitu ya. Nah, biar lebih meyakinkan mereka, kita kasih konten-konten yang tipenya testimoni atau kita mungkin punya uang lebih, kita bisa bayar influencer gitu ya. Itu bisa banget untuk dilakukan gitu. Nah, kalau produk kita ini memang benar-benar sudah semenarik itu, benar-benar sudah sebagus itu gitu ya, dan orang-orang sudah banyak juga yang beli, ya udah kita tipe konten yang memang banyaknya promo, banyaknya diskon, bundling segala macam ya. Nah, kontennya memang yang udah hard selling aja gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu semuanya dari konten ini ya, iklan yang winning itu karena kontennya tepat ya, tepat secara waktu, tepat secara kondisi ya. Nah, mungkin biar lebih ke gambar, jadi tipe edukasi itu bikin orang ngomong apa? Oh, aku jadi lebih tahu nih sekarang gitu. Aku jadi lebih tahu produk ini fungsinya seperti ini. Nah, yang kedua, tipe storytelling ya. Ceritanya relate banget nih sama aku gitu. Oke, aku juga kayaknya harus ngelakuin apa yang dia lakuin deh, atau aku beli produk yang dia saranin deh. Nah, itu ceritanya relate banget gitu ya. Nah, tipe yang ketiga ya soft selling ya. Kayaknya produk ini cocok deh
gitu. Ketika dia udah bilang gitu berarti konten kita udah cocok nih untuk orang-orang yang di bagian ketiga ini, soft selling ya. Nah, tipe hard selling dia bilangnya apa? Aku harus segera beli produknya gitu. Nah, jadi memang ketika paham terkait dengan empat pilar ini Bapak Ibu semuanya ya, ini enak banget nanti ketika mau bikin konten kita nggak asal-asalan bikin kontennya gitu ya. Nah, iklan itu bukan cuma soal kreatif konten doang, tapi iklan yang apa? Iklan yang memahami kondisi audiens ya, memahami realita yang dihadapi oleh audiens. Nah, konten-konten yang seperti itu yang akan relate dengan mereka, mereka merasa diberikan solusi atas masalah mereka gitu. Ketika Bapak Ibu semuanya udah menjalankan kontennya seperti ini, insya Allah kontennya akan cocok, ya. Iklannya pun juga akan bagus nantinya. Begitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya ya materi yang mau saya sampaikan di malam kali ini saya nggak bahas banyak-banyak banget ya. Yang penting Bapak Ibu semuanya paham terkait dengan tipe konten ini seperti apa ya. Sehingga ketika nanti mau praktek itu setidaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya udah punya ilmu bikin konten yang menarik lah. Nanti di next pertemuan kita akan bahas konten stylenya seperti apa ya. Mungkin contoh nih ya, saya kasih gambaran. Ada gaya konten ya. Kalau ini kan 4 konten pilar ya. Hmm. Jadi ini dasarnya nih. Nah, nanti ada anak-anaknya gitu ya, gaya style konten. Itu ada gaya konten yang seperti apa? Contoh, gaya konten yang orang doang yang ngomong. Berarti talking head nama kontennya. Jadi video kita lagi ngomong gitu, kita nyampein sesuatu itu namanya talking head. Nah, talking head itu yang mana? Nah, ini mungkin gambaran sedikit aja ya. Nah, ini talking head namanya. Jadi dia bicara ya, yang kelihatan cuma kepalanya doang. Nah, itu tipe konten gaya konten talking head tuh gitu. Ada banyak lagi. Itu baru satu. Ada 20 konten lainnya, gaya konten lainnya yang bisa dipraktekin. Nggak harus semuanya kita ngomong di depan kamera. Ya, ada gaya-gaya konten lainnya yang nanti akan kita bahas nanti di next pertemuan ya di malam Ahad gitu ya. Sekaligus kita akan belajar juga nanti gimana cara evaluasi iklan ya. Itu mungkin secara garis besar aja gimana sih cara kita itu memahami iklan ini, gimana sih cara kita baca data segala macam nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya setelah nonton video ini ya atau mendengarkan apa yang saya sampaikan di malam kali ini, kalau Bapak Ibu semuanya yang sudah beriklan mungkin ya atau sudah mulai terjun ke dunia organik, coba cek kontennya apakah sudah pas gitu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu semuanya punya produk ya, coba pelajari kondisi audiensnya saat ini itu seperti apa gitu ya. Kalau kita buka workshop misalnya, kalau kita apa contoh? Coba kasih contoh deh Bapak Ibu semuanya biar kita langsung study case. Mempelajari audiens. Maksudnya tuh Audien. target marketnya, Coach. Produknya. Oh, produk. Kalau yang menarik ini sementara itu Ramadan, pasti kita kuliner. Kuliner ya. Oke. Kuliner ya. Menyajikan sajian makanan yang untuk berbuka kan. Berarti contohnya apa Pak? Lebih spesifik kulinernya apa? Kurma. Kurma. Ya, Iya. bisa jadi. Kurma Atau ya. mungkin sajian berbuka puasa, makanan. Kurma atau cendol gitu ya. Nah, Ya, tapi kan produk-produk yang seperti itu kan sebenarnya nggak perlu edukasi lagi kan. Mungkin bolehlah langsung. edukasi dikit gitu ya. Paling nanti banyakkan promonya atau banyakin kisahnya. Nah, mempelajari audiensnya gimana tuh? Oh, ya orang-orang yang akan beli itu seperti apa? Oh, contoh. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalnya ibu-ibu ya yang mau nyari
takjil gitu untuk suaminya, untuk keluarganya. Nah, itu bisa jadi masuk tuh jadi target kita. Oh, ibu-ibu ya yang punya anak, sudah punya anak, Banyak. Yang punya anak ya, banyak. yang anak banyak gitu ya. Nah, itu jadi target tuh. Kita bisa pasang bundling misalnya beli produk ini gitu ya. Nah, yang banyak itu jumlahnya. Nah, sehingga konten kita tuh lebih relate. Oh, iya nih pas ini anak saya banyak nih. Jadi kalau beli kurmanya nggak bisa dikit nih. Nah, ini pas banget. Udah ada promo Pakai nih. ember. Banyak Ember. gitu. Ah, kayak Rumahnya gitu pakai deh. ember. Intinya, pelajari audiensnya siapa, target marketnya siapa. Sehingga ketika kita bikin konten tuh, nanti Bapak Ibu semuanya ketika tahu target marketnya siapa, bikin kontennya jadi lebih relate gitu. Ya kan? Nggak mungkin ke Gen Z, Betul. ya tipe kontennya yang terlalu serius banget itu Gen Z udah males gitu. Atau ke gen-gen yang maksudnya udah sepuh gitu ya, kita terlalu banyak bercanda. Mereka nggak suka terlalu banyak bercanda gitu. Apaan sih gitu kan? In out itu. Ngejek ya. Dikira ngejek malah. Iya, dikira ngejek kan. Tapi bagi Gen Z itu itu relate sama mereka gitu. Jadi Iya. nggak gini Bapak Ibu semuanya, nggak ada konten itu yang jelek sebenarnya, ya. Konten itu Tergantung tergantung sasarannya ya. apa target Agak. marketnya gitu ya. Iya. Siapa yang jadi Enggak, target enggak, market? enggak jelek, cuma kurang menarik. Betul ya, Nggak jelek, cuman nggak bagus. sama aja itu. Nggak jelek, cuma buruk aja ya. Sama aja, Pak. Nah, ketika kita sudah tahu target market kita siapa ya, nah kita tinggal buat konten yang sesuai target market tadi tuh ya. Secara bahasa, kira-kira Bapak Ibu semuanya ngaruh nggak gaya bahasa dalam konten kita? Ngaruh banget. Ngaruh. Ngaruh Ngaruh banget, banget. ngaruh banget. Kalau lo gua, kira-kira untuk siapa target marketnya? Geng Ya, Jen. untuk sepantaran. Ya, sepantaran Gen Z ya. Ya. Tapi kalau Anda, Oh, untuk Ada orang yang lebih tua biasanya. Anda bisa lebih tua ya. Itu Tahu. kalau misalnya orangnya yang Islami, apa? Antum. Nah, betul. Itu tuh ngaruh. Kalau kita jualan, misalnya orang-orang yang ngaji ya, contoh misalnya i- e-course apa gitu ya, belajar bahasa Arab. Panggilannya jangan lo gua gitu ya, tapi akhi gitu ya, ukti. Itu ngaruh tuh. Jadi secara bahasa aja kita bisa beda gitu. Target marketnya beda, bisa jadi bahasanya juga beda gitu kan. Kalau targetnya marketnya perempuan dengan laki-laki beda nggak kira-kira? beda. Beda dong. Ya, Sama ibu-ibu muda beda nggak? Beda. Halo, Mam. Sis. Gitu loh bahasanya. Halo, sis. Sis. Halo, sis. Nah, kayak gitu kan. Tapi coba laki-laki digituin. Halo, Mbok. Mbok. Kalau panggilannya ke laki-laki kan, halo bro. Tapi kalau halo bro, itu kan pasti orang, apaan sih gitu. Jadi, jadi gaya bahasa aja itu ngaruh untuk Ya, betul. target market gitu ya. Nah, terakhir tinggal kita pilih tipe konten kita ya, kita testing. Nah, karena gini, ketika kita udah tahu ya audiens kita siapa, konten yang cocoknya seperti apa, tapi kalau kita nggak testing ya percuma juga gitu. Kalau nggak ada eksekusi nyatanya juga nggak maksimal nantinya. Dalam hal apapun itu kan ya testing tuh penting kan dalam kehidupan, dalam kita bikin konten, dalam kita berbisnis, ya testing. Testing tuh kita nyari tahu pola lah gitu ya Bapak Ibu semuanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ketika kita udah tahu terkait dengan ini, nanti Bapak Ibu semuanya tinggal coba pelajari lebih lagi. Maksudnya, oh, coba merenung gitu ya di malam hari. Oke, aku punya produk ini dari pelajaran disampaikan Bro Jim tadi, kayaknya audiens saya ini butuh diedukasi dulu. Oke, edukasinya dari poin apa aja ya? Seperti itulah ya.
Ya gaya-gaya bapak-bapak merenung di teras rumah lah gitu kan. Nah, sambil menyeduh kopi itu boleh banget. Sudah tergambar Coach Ando Coach. Hmm. Udah tergambar. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Biar kita Ayo Mas Tarjo, sebelum kita kasih tanya contoh jawab dong. nih, ada yang mau ngasih contoh. Mungkin punya Ya, Jo, produk. Tarjo ini udah sering nih bikin status-status nih. Kue, kue. Ayo, Mas Tarjo, kue kan banyak. ayo Pak Tarjo. Iya. Boleh Pak Tarjo. Ya. Jangan kasih kita kue teh. Misalnya ini misalnya kue lapis legit ya, khas Lampung ya. Oke. Coba Oke, contohin, Pak, contohin ya. Langsung aja Coach ya. Langsung. Hmm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sahabat muda, buat ini targetnya kok anak-anak muda dulu ya. Target marketnya anak muda nih berarti. Anak muda apa yang udah langsung ibu aja? Boleh. Ibu-ibu juga nggak lah, apa-apa. ibu-ibu. Ibu ya. Yo, siap. Baik, so kamera action. Action. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Nah, ini kami biasa seperti tahun-tahun kemarin, kita akan menyiapkan berbagai macam, di antaranya ada kue khas Lampung. Ini kue legit. Kita bikin pakai kekep khas Lampung, pakai kekep, kita pakai Wisman punya. Memang harga kita agak rit ya, tapi untuk kualitas boleh kita jamin. Buat bapak-bapak atau ibu-ibunya yang biasa belanja kue, bisa langsung hadir toko kue Jo Metro, tepatnya di Bandar Jaya Plaza, Lampung Tengah. Oke, stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kasih aplaus dong sama Pak Tarjo. Wih, keren. So dapat. Tinggal icip-icipnya dikirim. Keren Pak, keren. Dipaketin Mas, Testernya, dipaketin Mas Tarjo. testernya. Saya Yang mau penting dong Pak dikirimin ya. Iya. Oke, nah, Masya Allah, makasih banyak ya Pak Tarjo ya. Tanpa pakai skrip langsung jadi itu ya. Ya, itu tipe konten tuh tadi. Kira-kira Pak Tarjo ya, Pak Tarjo jangan kasih tahu ya. Yang lain, Pak Tarjo tadi pakai konten tipe apa? Oh, iya. Buat saya ya? Jangan Pak Tarjo, jangan Pak Tarjo yang jawab. Oh, tipe itu tadi. Storytelling. Storytelling, betul ya. Masuknya ke storytelling dan apa? Yang mirip-mirip storytelling tadi? Edukasi. Bukan edukasi. Oh, soft selling. Storytelling. Soft selling. Pak Tarjo kan nggak bilang dari tadi tuh harganya segini, ada diskon ini, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ngasih tahu ini kue ini, beliau juga bercerita ya biasanya ibu-ibu tuh kalau Lebaran ada butuh ini gitu ya. Beliau coba ngasih tahu ini loh, stay tune ya atau berkunjung ya ke kemana tadi tuh Pak? Kue apa? Toko kue Jo Metro. Toko kue Metro itu ya. Itu keren banget. Nah, itu kan nanti Pak Tarjo tinggal bikin konten tipe seperti itu ya dengan angle-angle lain, dengan sudut pandang lain. Kalau tadi kan berarti target marketnya ibu-ibu tuh. Sekarang gimana kalau kita bikin kontennya ke anak-anak muda nih gitu. Nah, itu nanti semakin sering praktek ya, semakin sering kita nanti mengulang-ulang kita bikin konten, kita akan lebih terbiasa nantinya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Tarjo. Yang lain mau ngasih contoh? Ayo Bu Ima. Iya Bu Ima, produk berasnya Bu, beras supernya. Beras ya. Oke, beras dulu. Jangan kasih tahu ya Bu ya, tipe kontennya seperti apa. Kita nanti harus ngasih tebakan ke yang lain. Silakan Bu. Halo ibu-ibu, ini maaf sebentar. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Nggak apa-apa, aku lagi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Kamera action. Ibu-ibu, ini ada beras cap BL. BL itu beras Lampung. Kualitasnya dijamin, pulen, wangi, non batu. Jadi silahkan ibu-ibu untuk memilih beras cap BL produksi Lampung. Terima kasih.
Oke. Kurang ya, Mas? Bagus, bagus Bu. Nah ini tipe Singkat, konten apa padat. tadi? Ayo, tipe konten apa itu? Yes. Ini Eh, lebih soft selling. Soft, Nggak ada jualan sedikit pun tadi. enggak, Ada. ini lebih ke edukasi, Betul. menceritakan bahwa ini produk Lampung, berasnya pulen, nggak ada Oh, batunya. Ini iya, lebih iya. menceritakan edukasi Betul nih. ya. Bukan storytelling juga ya, karena nggak ada bercerita terkait Bu Imahnya, maksudnya nggak ada kisah Bu Imahnya, tapi beliau apa? Ngasih edukasi. Ini loh beras Edukasi. Lampung ya. Nah intinya edukasi itu apa Bapak Ibu semua? Dari orang nggak tahu jadi tahu. Nah itu kuncinya tuh, dari nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata ada loh beras Lampung. Saya kira adanya beras Padang doang, ternyata ada beras Lampung juga gitu. Bare Solo, Bare Solo. Bare Solo ya. Lampung aja Pak Nafis. Bu, Solo juga nggak apa-apa, Jogja nggak apa-apa. Aduh, Bu Suminem protes ini. Oh iya Bu Suminam akhirnya bangkit nih dari Bu, nanti ini ya dibantu kubur. pasarin beras Lampung ya, Bu. Pak, maaf ini lagi di perjalanan ya Pak, makanya aku on cam. Oh Tapi iya. aku nyimak Pak, nyimak nanti tak pelajarin. Ya, pihak manilah Ibu. Oke, satu orang lagi kita ngasih contoh. Ya, yang mau. Yang belum pernah deh, yang belum pernah ngomong nih. Jawari mana suara Bang Jawari ini? Yang off kamera itu loh. Bu Iin. Saya mau bikin konten, cuman produknya apa masih bingung. Saya banyak Mas konten saya bikin sebenarnya. kontennya ntar Pak, itu produk herbal Pak, penyakit-penyakit begitu. Cuman kapan yo itu apa belajar offline-nya? Oke. Siap Bu ya? Haji, belajar konten dulu di sini Bu, sambil bercerita. Ayo, Iya, satu iya, orang. iya, betul, betul, betul. Ayo, Ya udah satu nyimak orang. lanjut. Ayo, siap. Pak Dedi, Produk Pak Dedi. herbal tadi apa Pak Dedi, Bu? boleh, Pak Produk Dedi. herbalnya Bu. Kalau enggak Pak Nafis nih turun tangan akhirnya nih. Iya, iya Ayo Mas Pak Nafis. Nafis. Apa ya? Konten Semen. walet, Semen. walet, Semen, Pak. walet, khasiat tentang walet. Walet. Burung walet ternyata Bapak Ibu bisa bikin jereng gitu. Jerang apa ini? Bukan burung walet, Jo. Apa tuh? Yang mau dipatuk. Ya maksudnya iler waletnya. Sarang burung. Sarang burung. Nah itu bisa di konten itu. Oh iya Ayo, itu. Pak Nafis mau ngasih contoh apa produknya? Mungkin mau apa gitu? Sebelum kita tanya jawab. Terakhir. 3, 2, Ayo, Pak. 1, action. Ini Pak, jualan sawit, jualan sawit. Konten sawit. Jualan sawit. Nggak masuk itu. Nah, Kalau jualan sawit- sawit itu perusahaan itu. Mungkin kalau obat sawit, nah masuk. Apa tuh? Nyawit. Ada Pak? Ada contoh? Ya mungkin tadi sempat dicolek Tarjo itu tadi, ya sarang Sarang burung walet. walet lah mungkin Oke, ya. silakan Pak. Makanya. Itu harus edukasi itu. Ya, Itu pasti silakan Pak. edukasi. Contohin. Aduh, agak panjang nih ya. Ya cobalah deh. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau promo nih. Oke Pak, saya mau ngasih tantangan hard selling ya. Hard selling. Dari tadi kan udah banyak tuh storytelling, soft selling, edukasi. Belum ada nih contoh hard selling yang jualan langsung. Gimana Pak? Ayo, Mas Nafis, harus saling biar langsung orang besok panjang. Nggak apa-apa. Hard selling tuh edukasi dulu di awal nggak masalah. Tapi di akhirnya tuh CTA-nya harus jelas. Oh, baik. Ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mungkin di sini banyak yang belum tahu apa itu manfaat dari sarang burung walet. Ternyata sarang burung walet di Cina sana kita tahu bahwasanya di sana banyak sekali orang-orang yang umurnya panjang sampai ratusan tahun, ternyata mereka itu mengkonsumsi sarang burung walet. Dan di sini saya akan
Emang memberi walet itu obat, tawaran Pak? kepada Bapak Ibu bahwasanya sarang burung walet itu saat ini bisa dibeli di Indonesia dengan harga murah. Silahkan Bapak Ibu bila butuh sarang burung walet bisa hubungin nomor di bawah ini. Mumpung lagi ada diskon besar. Terima kasih. Nah, Ya, keren, Keren, keren. keren, kasih aplaus. Hehe. Betul ya, diskon besar boleh dicoba. itu hard selling tuh ya, langsung promo nih. CTA-nya juga jelas ya, klik link di bawah ini. Coba saya kut. Ya. Nah itu Oh ya itu ada Pak Darman tuh, Kang mau mencoba juga tuh. boleh mau nyoba mana? Please. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya mana, gambarnya mana? Kok ada suara? Kan ini konten ya, kalau konten Nggak iso gambarin aku please. Ini kan bukan drama radio. Pak, kamera, dikte kamera. Kameranya mana kameranya. Pak Darman? Darman ini Coba nongol. coba. Oke, nggak apa-apa deh, suara doang Pak, silakan. Nggak bisa kameranya. Silakan Pak. Nggak apa-apa, suara doang nggak apa-apa. Ya. Ini ingat iklan Oskadon di tahun 90-an. Nggak bisa. Ini iklan beras ini ya. Oke, berhasil lagi. Saingan Silakan. aku ini. Wis, aku wis beras, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku semua, saudaraku semua, barang siapa yang membutuhkan beras yang Jos ini, merek Jos, yang harganya sangat istimewa buat kita semuanya untuk tercakup di dalam sehari-hari kita dan untuk hajatan. Apabila beras ini tidak enak, jangan dibeli, akan saya pulangkan uangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak. Waduh. Wih, diancam ya Pak ya kalau misalnya nggak enak dipulangkan berasnya ya. Itu Ulanginya gimana Pak? itu keren loh. Pak itu tuh tadi pakai namanya itu garansi ya. Kalau konten tuh ada nih kontennya ngasih garansi ya. Kalau jelek dipulangin tuh ya. Kira-kira kontennya tipe apa tadi tuh? Ada yang tahu nggak? Pelengkap itu. Apa kontennya apa? Dia bergaransi to the point, harganya nggak diomongin, ya antara soft lah. Ya, soft lah ya. Soft selling lah tadi. Tapi Soft selling. agak ini sih ya, agak lebih ke harga juga walaupun nggak nyebutin harga. Iya, Tapi dia karena ada garansi dipulangin tadi. Iya, garansi dipulang. Kalau beras dipulangin udah jadi nasi dong. Hanya kan dipulangin Pak, langsung pulangkan uangnya gitu loh Pak. Benar-benar nggak enak. Dipulangin dalam bentuk nasi. Lucu juga itu ya. Iya, makasih banyak Pak ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ngasih contoh? Kita pembelajarannya ini ya. Ayo yang punya umroh itu nanti kalau nggak puas dipulangin juga. Belum jadi umroh suruh pulang. Lagi tawaf ya. Bu Puji lagi nggak usah ngomong katanya. Oh iya lagi. Iya di chat itu lagi sakit ya. Oh lagi diimpus Bu. Ya, Tat? Masya Allah. Siapa? Ya mudah-mudahan lekas sembuh Bu. Oke. Amin. Amin. Nah gitu ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya. Berarti Bapak Ibu semuanya ya saya bisa tangkap udah ngerti sebenarnya ya dengan tipe-tipe konten yang saya sampaikan dari awal sampai akhir karena udah bisa praktekin ya. Tinggal ya udah kalau punya produk berani aja ngonten aja ya. Saya Action aja ya. action aja ya. Nggak apa-apa, editing nggak harus bagus dulu. Yang penting mulai aja dulu, nanti pelan-pelan mulai diedit gitu atau pelan-pelan mulai perbaiki. Tapi kan kalau kita nggak akan bisa memperbaiki sesuatu kalau kita nggak mulai dulu kan. Nah, mulai dulu. Tapi tetap aja Pak, kalau nggak dimentorin mah belum the best. Kalau dimentorin the best Pak. Oh, ini kan di sini kita dimentorin Bu. Ini kan Ya, lagi mentorin ini Bu. Mentoring itu kan nggak harus offline ya. Nah, jadi coba aja dulu bikin Bu. Nah, itu jadi Iya. jadi makin bagus nantinya.
Pak, emang kita Eksekusi nggak ada dulu, rencana Bu. offline, Pak. Eksekusi dulu, baru Saya kita mah nanti ikut akan Coach di Rizky. ini arahkan. Oh, Ada offline-nya kita, Bu. Waktu itu kan sudah pernah di apa? bahas. Nanti Bu Haji ke diberitakan. Lampung, nanti Coach Jimmy sama Coach Rizky mau ke Lampung. Oke, siap. Apa Oke, kita Oke, siap, Pak. offline-nya sepanjang di penyeberangan naik kapal, di atas kapal. Iya. Boleh Mana itu? juga. Oke ya. Alhamdulillah ini udah jam 9:30 ya. Ternyata nggak terasa memang waktu bersama Bapak Ibu semuanya ini karena berkah gitu ya. Nggak kerasa waktu Amin. kita udah berjalan ternyata udah 1 jam lebih ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan ketiga ini ya. Nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas gimana sih kontennya, gaya konten yang harus kita bikin dan nanti belajarlah tipis-tipis gimana cara baca data untuk beriklan ya. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu semuanya udah beneran terjun ke dunia periklanan, udah kegambar lah gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, pertemuan kita di malam kali ini ya. Karena kita sudah, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, karena udah bisa praktek. Nah, Ya, belum ini banget, belum full pahamnya. ya. Apalagi Siap, kalau Bu, menjawab, siap. Pak. Tonton rekaman. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak beautiful exit Oke, tadi ya. siap. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di next pertemuan. Selalu jaga kesehatan, selalu Amin. Saling doa ya, Pak. Sehat terus mendoakan ya. kita ibu satu sama lain. Doakan saya semoga dilancarkan hidupnya, rezekinya, semuanya lah pokoknya. Semua lah, bukan Pak Jimmy doang. Semua doain yang ada di grup ini kayak berkah. Iya, Bu. Amin, siap, Bu. Gitu dulu ya, karena saya rasa sudah cukup paham dengan materi yang disampaikan kali ini. Sepertinya kita tidak perlu ada sesi tanya jawab dulu di pertemuan di malam kali ini, karena udah mulai malam juga ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya mau istirahat, mau melakukan aktivitas lainnya, monggo gitu ya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semuanya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Jimmy. Ya, sehat Terima kasih kakak. Semuanya, Bu Puji, semuanya. Ya, Bu. Ya, Ibu Halimah, Assalamualaikum warahmatullahi